hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kabarnya pasti sehat selalu ya. Sehat, Kak. Kak. Kuat badannya. Nah, kita mau mulai ibadah kita pagi hari yang indah ini. Kita mau nyanyi satu pujian ya. Kita Yuk, bangkit berdiri. semangat yuk. Yuk semangat yuk. Kita mau nyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke. Ya, sudah. Anak Tuhan nggak boleh bohong dan nggak boleh nakal. Benar sekali. Kita mau masuk di dalam Berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi adik-adik. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari yang indah ini. Terima kasih. Untuk hari yang indah ini. Tuhan berikan kami. Tuhan berikan kami. Berkat yang berlimpah. Berkat yang berlimpah. Berkat kesehatan. Berkat kesehatan. Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami.
Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintahnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perintah untuk memberitakan Injil. Itu dari ayat Alkitabnya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca secara bergantian ya adik-adik. Oke, Karin dibaca duluan ya. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, demikianlah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Nah, sebelum Kak Dewi cerita, kita mau lihat video sebentar ya adik-adik. Yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kak Dewi mau cerita sedikit tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah, tadi kan ceritanya itu tentang perintah untuk menginjil, ya kan? Berarti Ya. ada perintah siapa kepada siapa. Nah, perintahnya tadi dari Tuhan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus disuruh berangkat ke Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah tadi 11 murid ke Galilea dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa? Pada saat dia melihat Tuhan Yesus, ternyata murid-murid sebagian ada yang langsung menyembah Tuhan Yesus. Tetapi masih ada juga yang ragu bahwa itu Tuhan tidak ya? Dia masih ragu. Nah, perintah Tuhan selanjutnya
kata Tuhan kembali. Mendekatlah. Nih, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, itu janji Tuhan kepada murid-muridnya bahwa untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang, zaman sekarang enggak 11 murid Tuhan Yesus, tapi banyak murid Tuhan Yesus. Ya kan, Kak? Iya, Kak. Ada Kak Dewi, ya kan? Ada Kak Maria, ada Kak Sondang, ada Kak Yanti, Kak Frita, Kak Rini, ada juga Mama Papa, adik-adik semua juga mau memberitakan Injil Tuhan, murid Tuhan Yesus kita semua. Jadi bukan hanya 11, tetapi kita semua. Nah, di sini Tuhan meminta kita untuk memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil yaitu kabar tentang sukacita, kabar baik, kabar damai sejahtera. Nah, dengan memberitakan Injil, kita itu harus terdahulu membaca Alkitab, biar kita tahu, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan telah mati, iya, dengan membaca Alkitab. Benar, Kak Maria. Iya. Nah, dengan kita membaca Alkitab, kita tahu kebaikan Tuhan kepada kita. Contoh yang baru kemarin, Tuhan telah mati. Untuk siapa? Benar. Untuk kita, untuk adik-adik, untuk semua, untuk mama, untuk papa. Ya kan? Begitu besar kebaikan Tuhan, begitu dahsyat. Nah, jadi Tuhan itu memang meminta kita untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Karena ada juga di dalam firman Tuhan, dalam Yesaya 6 ayat 8 kalau nggak salah. "Tuhan, ini aku, utuslah aku." Nah, jadi kita ini diminta Tuhan untuk mengabarkan, mencari orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, ada lagi pertanyaan. "Kakak, aku kan masih kecil. Aku kan nggak ngerti apa-apa." Jangan salah adik-adik, walaupun kita kecil, kita juga bisa memberitakan Injil Tuhan. Nah, bagaimana kakak memberitakan Injil Tuhan? Aku kan masih kecil. Gimana coba? Satu, dengan cara berdoa. Ya, adik-adik, kadang-kadang di dalam hati kita, misalnya gini, Kak Dewi itu langsung teringat, aduh, Kak Dewi pengen doa untuk orang tua, biar diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, gitu kan, terbesit di dalam hati. Kak Dewi yakin kakak-kakak juga di sini pasti pernah terbesit gitu, pengen berdoa untuk siapa, ya kan? Misalnya, adik-adik juga pernah pastinya doa, misalnya adiknya lagi sakit, terus kakaknya berdoa, "Aku mau doain adik, aku mau berdoa, Tuhan Yesus berkati adik aku supaya lekas sembuh." Nah, dengan berdoa, dengan tadi membaca firman Tuhan, kita juga sudah memberitakan Injil. Jadi adik-adik nggak boleh khawatir, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa memberikan doa kepada siapapun, terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, kebaikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Banyak. Apa coba? Siapa Kak? Maria, kebaikan apa yang Tuhan telah berikan? Contoh. Setiap hari dibangunin pagi-pagi, itu udah kebaikan Tuhan. Iya, kita sehat ya Kak ya? Kita masih bisa menghirup udara. Itu salah satu kebaikan Tuhan.
Nah, banyak lagi pasti kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kak Dewi rasakan, kakak-kakak semua rasakan, mama papa rasakan, adik-adik tentunya. Nah, jadi kita harus mau menceritakan kebaikan tentang Tuhan Yesus. Jangan hanya di kata-kata di mulut, tapi kita tetap harus dari hati. Dan juga jangan berdasarkan pemikiran, tapi kita harus berdasarkan Alkitab. Kita tetap harus membaca, sehingga apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan Alkitab. Bukan dari perkataan saja, tapi sesuai dengan Alkitab. Itu. Jadi, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, walaupun kita nggak pinter, tapi kita pasti mempunyai kemampuan kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan aku mau, utuslah aku untuk menyampaikan firman-Mu, beritamu. Oke adik-adik? Oke, amin. Nah, selanjutnya adik-adik, aktivitas kita membuat gambar Alkitab. Boleh pakai pensil, dicoret-coret, bikin gambarnya seperti itu Alkitab. Sudah gitu diwarnain. Ya, itu aja. Nanti dikirim, difoto, dikirim ke grup. Oke? Oke. Selanjutnya, kita mau persembahan ya. Jangan lupa, kita memberi bukan untuk diberkati, tetapi kita memberi karena sudah diberkati. Dikirim ke sini, transfer ke rekening Bank BRI. Ya adik-adik jangan lupa, ada barcode-nya, lebih gampang. Minta tolong sama mama dan papa. Oke? Yuk. Oke, Kak. Oke, kita mau ujian kali ya, pujian Jalan Serta Yesus. Kita bangkit berdiri. Adik-adik, yuk. Kita bangkit berdiri yuk. Hop, 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 hop. Jalan-jalan yuk. Oke. Jalan-jalan. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Iya. Nah, mari kita berdoa penutup. Sebelum berdoa, kita nyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur bahwa Engkau bahwa Engkau menjagai kami dalam kehidupan ini. telah menjagai kami dalam kehidupan ini. Tuhan, Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kami. Dan kami diajarkan melalui kebenaran, Dan kami diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya setiap hidup kami menjadi kesaksian bagi sesama kami. menjadi kesaksian bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami Kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu. dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Berkati ya.